Perkenalkan, saya J. Victor Lani, mahasiswa profesi dokter. Saat ini saya akan menjelaskan dan peragakan mengenai pemeriksaan antenatal. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengucapkan salam pada pasien. Contohnya, selamat pagi, selamat siang. Setelah itu kita dengan sopan memperkenalkan diri dan menanyakan identitas pasien. Contohnya nama ibu, umur, alamat, pekerjaan, dan pendidikan terakhir. Setelah itu kita menanyakan keluhan utama ibu datang memeriksa kepada kita. Dan juga menanyakan riwayat kehamilan pasien dan juga riwayat perkawinan, sudah berapa tahun, riwayat kontrasepsi sebelumnya, riwayat ANC sebelumnya, dan kondisi kehamilan sekarang, apakah masih terasa gerakan janin, kenaikan berat badan, dan tanda-tanda infarto. Dan juga kita menanyakan riwayat haid, hari pertama, haid terakhir, atau HPHT. Dan menanyakan riwayat penyakit ibu dan keluarga, ada riwayat berobat tidak sebelumnya, dan riwayat persalinan, apakah ada kesulitan persalinan yang lalu. Setelah itu kita tentukan usia kehamilan menurut anamnesis HPHT dan kita membuat taksiran persalinan menurut rumus Nagel, di mana hari ditambah 7, bulan dikurang 3, tahun ditambah 1. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan keadaan umum pasien dengan menimbang berat badan, tinggi badan, dan memantau tanda-tanda vital pasien, di mana tekanan darahnya, nadi, suhu, dan pernapasan pasien. Kemudian menjelaskan kepada ibu tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan kepada ibu, dan juga memberitahukan bahwa pemeriksaan ini kadang-kadang menimbulkan perasaan khawatir atau tidak enak, tetapi tidak akan membahayakan bagi bayi yang ada dalam kandungan. Kemudian menanyakan kesediaan ibu untuk diperiksa. Selanjutnya, menyediakan alat dan bahan yang akan dipakai. Yang pertama ada kain penutup, yang kedua ada meteran, dan juga ada stetoskop monoaural atau lenek, dan handskun steril. Setelah itu, mempersilahkan ibu untuk berbaring terlentang, dan kita menutup paha dan kaki ibu dengan kain yang telah disediakan. Setelah itu, kita mencuci tangan dengan sabun, bilas dengan air hangat, kemudian keringkan kedua tangan tersebut dengan handuk. Setelah itu, kita memakai handskun steril. Selanjutnya, pemeriksa berada di sisi kanan ibu menghadap bagian lateral kanan. Beritahukan kepada ibu bahwa pemeriksa akan memulai proses pemeriksaan. Selanjutnya, Leopold 1. Letakkan sisi lateral tunjuk kiri pada puncak fundus uteri untuk menentukan tinggi fundus. Perhatikan agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan di bagian lateral depan kanan dan kiri setinggi tepi atas simfisis. Pada usia kehamilan di atas 24 minggu, dapat digunakan meteran untuk menentukan usia kehamilan berdasarkan TFU dalam cm dan taksiran berat badan janin dengan menghitung TFU kali lingkar perut dalam cm. Caranya, letakkan alat pengukur meteran di atas simfisis osis pubis sampai setinggi fundus uteri, kemudian ukur lingkaran perut melalui umbilikus. Dari hasil perkalian akan didapatkan taksiran berat janin dalam gram. Setelah itu, letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada daerah fundus uteri dan rasakan bagian bayi yang ada pada bagian tersebut dengan cara menekan secara lembut dan menggeser telapak tangan kiri kanan secara bergantian. Setelah itu, nilai apakah teraba keras, bulat, dan melenting, yaitu biasanya kepala, atau tonjolan lunak dan kurang simetris, atau bokong. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold 2, di mana pemeriksa masih menghadap ke arah kepala ibu untuk menentukan letak atau punggung janin, di mana meletakkan telapak tangan kiri pada dinding perut lateral kanan dan telapak tangan kanan pada dinding perut lateral kiri ibu secara jajar dan pada ketinggian yang sama. Mulai dari bagian atas, tekan secara bergantian atau bersamaan simultan telapak tangan kiri dan kanan, kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang, itu punggung, atau bagian-bagian kecil, itu ekstremitas. Selanjutnya, pemeriksaan Leopold 3. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah sudah masuk pintu atas panggul atau belum, dengan cara digoyangkan. Jika terfiksir, bagian terbawah sudah masuk pintu atas panggul. Jika melayang, bagian terbawah belum masuk pintu atas panggul. Selanjutnya, Leopold 4. Pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu untuk menentukan seberapa jauh bagian terendah janin telah masuk pintu atas panggul. Letakkan ujung telapak tangan kiri dan kanan pada lateral kiri dan kanan uterus bawah. Ujung jari tangan kiri dan kanan berada pada tepi atas simfisis. Perhatikan sudut yang dibentuk oleh jari-jari kiri dan kanan konvergen atau divergen. Pemeriksaan auskultasi.
Angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop nenek dengan tangan kiri, kemudian tempelkan pada dinding perut ibu yang sesuai dengan posisi punggung bayi. Tempelkan telinga kiri pemeriksa dan dengarkan bunyi jantung bayi. Pindahkan titik dengar apabila pada titik pertama bunyi jantung tersebut kurang jelas. Upayakan untuk mendapatkan punktum maksimum. Dengarkan dan hitung bunyi jantung bayi dalam 60 detik, normalnya 120-160 kali per menit. Setelah selesai, letakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat semula. Lakukan pemeriksaan tambahan bila diperlukan. Beritahukan bahwa prosedur pemeriksaan telah selesai, angkat kain penutup, dan rapikan kembali pakaian ibu. Silakan ibu untuk duduk kembali dan catat hasil pemeriksaan pada lembar yang telah tersedia di dalam status pasien. Setelah itu kita membuka handskun dan mencuci tangan dengan air mengalir. Dan juga setelah itu kita menjelaskan hasil pemeriksaan yang meliputi usia kehamilan ibu, di mana usia kehamilan didapati 34-35 minggu dengan letak janin memanjang, posisi janin punggung berada pada perut kanan ibu, presentasi kepala dengan kondisi janin baik dengan denyut jantung janin 130-135 kali per menit. Setelah itu jangan lupa untuk kontrol kembali. Jelaskan pada ibu untuk melakukan kunjungan ulang walaupun di luar jadwal yang telah ditentukan bila ada keluhan seperti pergerakan janin yang menurun, nyeri perut bagian bawah, keluar lendir darah, atau keluar air atau cairan ketuban dari jalan lahir. Apabila ibu mengalami hal ini, ibu harus segera datang. Dan juga kita mengembalikan buku kontrol ibu hamil kepada ibu dan mengucapkan terima kasih.